Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Saya Yayu Kamalin, saya Warnani Fitriana, saya Nafisa Rahmawati akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ratna. Bu Yayu. Selamat pagi nih. Alhamdulillah, selamat pagi juga. Selamat pagi. Gimana Bu Ratna kabarnya hari ini? Sangat luar biasa, baik sekali Bu Yayu. Syukurlah kalau Bu Ratna juga baik. Saya alhamdulillah juga baik Bu, hari ini kondisi saya juga sehat seperti itu. Nah, Bu Ratna hari ini Bu Ratna mau mengadakan kegiatan coaching sama Bu Isa ya Bu ya? Iya betul sekali, dia tahu dari mana? Oh iya Bu, kemarin kan saya melihat jadwal jenengan ada kegiatan coaching sama Bu Isa gitu. Nah jadi hari ini kita rencana akan melakukan observasi dan sebelumnya kita mengadakan kegiatan observasi terlebih dahulu. Seperti itu ya Bu ya? Ya Bu, nanti saya sekitaran jam 10 sama Bu Isa akan coaching. Ruangan ini jauh Bu. Oh gitu, Bu Ratna berarti nanti jam 10 ya Bu ya coachingnya ya? Betul sekali. Oke, baik Bu Ratna, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Kehadiran saya bertujuan untuk memberikan dukungan nih terhadap kompetensi coaching yang akan Bu Ratna kembangkan nantinya gitu. Nah, maka dari itu Bu, di sini saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan kepada Bu Isa nantinya. Nah, di sini Bu, apakah Ibu Ratna sudah siap dengan kegiatan coachingnya? Insya Allah siap. Keren ya Bu Isa, Bu Ratna ya. Nah, Bu, baiklah Bu ya, sebelum saya memulai proses observasi nantinya, sebelumnya Bu Ratna memulai proses coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan juga beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ratna ya. Ya Bu, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu nih Bu ya tentang rubrik penilaian, yaitu dari coaching yang akan Bu Ratna lakukan kepada Bu Isa nanti. Nah, jadi Bu, di sini poin-poin yang akan saya amati saat melakukan kegiatan coaching dari Bu Ratna terhadap Bu Isa nanti itu, yaitu yang pertama, saya akan melihat Bu Ratna melakukan percakapan coachingnya itu sesuai dengan alur tirta atau belum gitu. Nah, kan kita ketahui bersama ya Bu ya, alur tirta itu terdiri dari 4 ya Bu ya. Yang pertama adalah tujuan umum, rencana identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Iya Bu, betul sekali, itu ada 4 itu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya saya juga nanti akan mengamati itu apakah Bu Ratna melakukan percakapan coachingnya berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau belum gitu. Silakan diamati. Iya betul, terima kasih ya Bu Ratna. Nah di sini Bu, prinsip-prinsip coaching itu ialah yang pertama adalah membentuk kemitraan Bu, bersama dengan coaching. Nah hubungan dari kemitraan itu yang dibangun dalam coaching akan mendatangkan kenyamanan ya Bu ya, tentunya untuk coaching itu sendiri dan untuk dia menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Iya. Nyaman ya Bu ya. Betul Bu. Oke. Yang penting yang pertama nyaman karena hubungan kemitraan itu ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu Ratna nanti gimana caranya menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coaching itu. Gitu ya Bu ya. Paham ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu Ratna ya. Kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan itu ialah yang pertama adalah kehadiran penuh Bu, atau presence ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Dan juga itu nanti yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif Bu. Mendengarkan secara aktif. Oke Bu Ratna. Jadi saya nggak akan banyak ngobrol, jadi saya akan mendengarkan daripada berbicara. Oke Bu Ratna, berarti di sini nanti Bu Ratna akan mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu juga perlu mendengarkan dengan rasa. Betul. Nah, rasa itu betul. yang penting ya. Cuma sekedar mendengarkan. Iya. Nah di sini rasa di sini sendiri adalah yang dimaksud. Yang pertama adalah resip Bu, atau menerima. Yang kedua acknowledge atau memberi tanda. Yang ketiga ada summaries, atau membuat kesimpulan. Dan yang keempat itu hanya ask Bu.
atau menanyakan. Ya Bu Ratna ya. Nah, dari receive atau menerima artinya itu nanti Ibu menerima pertanyaan-pertanyaan dari coaching Ibu nanti. Kemudian Ibu juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, Ibu menggali nih. Nah, dari coaching Ibu dengan memancing pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Dan kemudian nanti Bu Ratna juga bisa merangkum dari pernyataan-pernyataan dari coaching nanti. Dan Bu Ratna juga bisa memberikan apresiasi ya Bu ya, tentunya apresiasi kepada coach Ibu sendiri gitu. Gimana Bu Ratna? Oke, nah Bu Ratna bagaimana nih? Apakah sudah jelas dengan rubrik penilaian yang saya sampaikan itu tadi Bu? Iya Bu, pada saat melakukan coaching, saya juga akan berencana melakukan coaching sesuai dengan alur dikta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan juga kompetensi inti dalam coaching ya Bu ya. Yuk. Iya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas dengan rubrik penilaian sudah dijelaskan sama Bu Yayu. Baik Bu Ratna, selanjutnya izinkan saya bertanya nih Bu ya mengenai yang pertama yaitu adalah kompetensi coaching apa sih yang Ibu Ratna akan kembangkan nantinya? Gitu. Ya Bu, jadi saya yang pertama akan melakukan sesi coaching yang ingin saya kembangkan. Satu, kehadiran penuh atau presence. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik sekali ya, baik sekali. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Ratna kembangkan tuh, bagian mana sih yang paling spesifik yang ingin saya observasi nantinya Bu? Siap, seperti yang Bu Yayu katakan tadi, mendengarkan dengan rasa, ya kan? Iya. Sama itu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu Ratna, berarti nanti fokus kompetensi coaching yang ingin Bu Ratna saya observasi kepada Ibu yaitu tentunya yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian Ibu, Ya. seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan pada sesi coaching nantinya? Ya. Yang pertama, saya itu mampu menyimak Bu dan juga saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Terus nanti saya juga bebas dari judgement, dari asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan juga pertanyaan yang berasal dari mendengarkan. Gitu Ya, baik sekali Bu Ratna. Bu Ratna, demikian ya Bu ya observasi kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih Sama-sama, Bu. karena Bu Ratna itu sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bu Ratna capai dan yang ingin saya observasi nantinya gitu. Selanjutnya Bu Ratna, saya akan Ibu melaksanakan kegiatan coaching nah bersama dengan Bu Lisa nantinya. Dan setelah itu, setelah kegiatan coaching berlangsung, nah kita ketemu lagi ya Bu ya. Oke, siap. Untuk berbincang sejenak nih mengenai hasil dari proses Oke, coaching yang Ibu siap. lakukan nantinya kepada Bu Lisa gitu. Ya Bu ya. Ya. Oke, nah semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Dan Terima sampai kasih. ketemu lagi nantinya. Iya, siap. Oke Bu Ratna ya. Bu Yayu. Selamat berjalan Oke. dengan sukses. Oke. Assalamualaikum Bu Ratna. Terima kasih Bu Yayu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam Bu Ratna. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu yang mau datang ke sini. Iya Bu, sama-sama. Gimana kabarnya Bu Yayu? Alhamdulillah baik. Bu Ratna bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Gimana? Katanya kemarin mau cerita nih sama saya. Iya nih Bu, saya mau cerita tentang murid saya Bu. Intinya kenapa? Jadi gini, hari ini kan, tahun ini tuh saya tuh ngajar kelas 2. Murid saya itu ada 20. Iya. Hampir imbang sih Bu, laki-laki dan perempuannya. 10 gitu ya? Nah itu tuh ada satu anak Bu, mungkin bisa dibilang dia hiperaktif ya. Namanya tuh Nabila. Dia itu setiap hari itu pasti membuat temannya itu menangis. Nggak hanya teman perempuan ya Bu ya, tapi teman laki-laki juga. Gimana? Iya, berulah terus. Kalau temannya tidak dia nangis, Iya. dia itu gimana caranya mukul temannya. Gitu. Padahal temannya itu tidak salah loh, Oh, kayak gitu. berarti dia cari-cari masalah ya Bu ya? Selalu cari-cari masalah itu setiap hari Bu. Terus kalau saya ingatkan ya Bu ya, kadang saya ingatkan pelan, kadang kalau saya lagi bad mood gitu ya kebawa Bu emosinya ya. Saya ingatkan itu malah dia
dibentak yang dibentak Oh saya gitu, malah jadi dimarahin ya? itu saya itu ya Allah kadang itu saya tuh bingung Bu dia harus gimana gitu loh menghadapi anak itu Jadi saya tahu masalah dari jenengan. Terus kira-kira hasil dari pertemuan kali ini kita pengennya nanti tujuannya apa nih? Hasil dari kita bertemu hari ini kira-kira pengen apa nih? ya kalau tujuan saya itu setelah ketemu Bu Ratna nanti saya bisa mendapatkan solusi ya Bu ya untuk masalah yang tadi sehingga itu saya itu setiap mengajar itu bebannya hilang gitu loh Bu. Kalau sudah ada solusi nanti dari Bu Ratna semoga saja nanti bisa berikan yang terbaik ya Bu ya. Iya, jadi semoga dengan pertemuan kita hari ini jadi kita akan menemukan solusi dari masalah yang sudah diungkapkan bisa tadi ya Bu ya, ada temannya, ada muridnya tadi ya. Wow, kalau ada temannya yang menangis dia suka, kalau nggak ada yang menangis dia akan bingung dan cari-cari masalah. Semoga nanti dengan kita bertemu kita akan menemukan solusinya ya Bu ya. Terus Dina sudah tanya belum Bu? Kenapa sih si anak namanya Haki ya? Iya. Si Haki itu kok bisa sampai seperti itu? Kenapa Bu? Pertama itu saya itu WA Bu, WA orang tuanya dulu. ya. Saya WA tidak ada respon dari ayahnya, tidak ada balasan dari mamanya juga tidak ada. Terus saya terus pikir lagi saya ke rumahnya Gitu. Keren sekali tuh. saya ke rumahnya Bu karena setiap hari anaknya kan seperti itu ya Bu ya. Saya itu udah pokoknya gimana caranya saya harus cari solusi kan gitu kan. Jadi menurut saya sendiri maksudnya itu saya ke rumahnya saya tanya di situ ternyata di situ itu ada kakeknya sama neneknya. Dari situ kakek sama neneknya itu cerita Bu kalau orang tuanya Haki itu dari ibu sama bapaknya itu dia bekerja di pabrik. Jadi setiap habis subuh ya Bu ya itu kan sudah siap-siap ya Bu. Jadi pagi sudah ditinggal nanti pulangnya sore kadang lemburan sampai malam ya Bu ya itu sudah capek jadi tuh sama Haki kayak enggak pernah ngobrol kayak itu loh Bu. Terus neneknya sama kakeknya itu juga jualan kayak nasi itu loh Bu itu juga dari pagi juga sudah sibuk. Jadi saya lihat di situ terus oh berarti anaknya itu tuh benar-benar kurang perhatian itu loh Bu. Jadi setiap pulang sekolah mau sekolah jadi sepulang sekolah ya udah main paling nanti ada madrasah dia sekolah madrasah di situ ya setelah pulang madrasah main lagi malam mungkin main HP gitu terus tidur pagi lagi sekolah lagi kayaknya rutinitasnya seperti itu kalau saya lihat dulu ya secara sekilas seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan ya Bu ya. Ternyata Mas Haki itu aslinya punya bapak, punya ibu, tetapi dia itu jarang di rumah. Nah, Ketika sudah pulang, Mas Hakinya sudah tidur. Ketika berangkat pun juga Mas Hakinya juga belum bangun ya Bu ya. Punya nenek sama kakak, ternyata kakek neneknya juga sibuk ya jualan. Oh ternyata itu penyebabnya Bu. Terus Bu, kira-kira metode apa sih Bu yang akan membuat Mas Haki itu seperti murid ideal yang akan jenengan harapkan? Jenengan pengennya Mas Haki itu seperti apa Bu? ya saya harapannya kan di kelas itu nanti anak-anak bisa punya Bu ya. Kalau Hakinya dari Hakinya sendiri itu saya harapkan itu dia bisa merubah sikapnya seperti itu. Mungkin dari bersama temannya itu bisa saling berbagi, saling bermain bersama gitu Bu. Tidak harus dengan kayak nangis sama mukul gitu loh Bu. Saya harapannya seperti itu dan dia bisa melihat oh ternyata bermain tanpa ada rasa itu loh Bu ya kayak berpuasa gitu loh di kelas kan ternyata lebih enak lebih nyaman. Saya harapannya seperti itu. Berarti jenengan berharap supaya Mas Haki itu bisa rukun, saling menyayangi temannya, nggak pukul-pukulan, nggak jadi nangis gitu ya Bu ya. Terus kira-kira metodenya apa sih Bu supaya Mas Haki itu bisa sesuai dengan harapan jenengan? Kalau metode yang pertama yang di sekolah ya Bu ya, Iya. saya itu mendekatinya seperti itu. Saya ingin mendekati Haki itu mungkin saat jam istirahat, pas dia saat sendirian,
atau pas pulang sekolah biasanya kan dia jalan kaki tuh Bu, rumahnya deket sekolahan. Biasanya jalan itu sendiri ya. Mungkin pas pulang sekolah itu bisa saya panggil, saya dekati gitu ya Bu ya. Saya tanya. Terus untuk alternatif kedua itu saya akan berusaha untuk bertemu dengan orang tuanya Bu. Tetap saya akan komunikasikan. Selain itu juga saya minta bantuan teman-teman juga sih untuk mungkin kalau dengan saya tidak bisa dekat, apalagi kalau dengan guru lain atau yang dia cocok mungkin bisa. Seperti itu rencana saya. Jadi yang pertama kali jangan lakukan, jangan akan mengkomunikasikan dengan orang tuanya, terus dengan rekan-rekan setelah lingkungan, dan juga metode-metode lainnya ya Bu ya. Iya, Terus untuk aslinya sudah bagus itu Bu metodenya. Kira-kira itu sudah jenengan terapkan atau belum Bu? saya baru menerapkan yang pendekatan cuma belum maksimal karena kan dari 20 siswa itu yang hiper memang tidak hanya lagi cuma yang paling kelihatan terlalu yang paling wow yang terlihat yang membuat saya resah itu memang dia Bu. Jadi saya mulai mendekatinya pelan-pelan cuma belum berhasil. Terus jenengan akan memulai metode baru lagi kah supaya berhasil lagi Bu? Ya, nanti selain saya akan membuat metode yang baru, tetap mendekati tetap, tapi mungkin tidak saya sendiri, dengan Pak Francis juga, dan dengan teman-temannya dia, begitu. Teman-temannya suruh deketin sama si Haki. Iya, biasa tidak bermain, tapi kita nimbrung di situ bareng-bareng gitu. Nimbrung Mas Rekinya ya Bu ya. Nanti lama-lama kan dia akan Merasa memperhatikan. Terus kapan itu Bu rencananya? Rencana saya ya mulai besok pagi Bu akan saya lakukan setiap pembelajaran akan saya maksimalkan untuk fokus ke dia nanti jam istirahat atau pas pulang seperti itu. Terus kira-kira kan rencananya besok ya Bu ya. Kira-kira seberapa berhasilkah sih metode yang akan diterapkan bisa tadi? Kalau saya rasa dengan pendekatan tadi dengan bantuan teman-teman ya sama anak-anak tadi ya yang lain terus mungkin dari tak lihat ya mungkin hampir 85% aku nanti bisa berhasil. Ya, semoga dengan 80% itu nanti akan mencapai Mas Haki sesuai dengan harapan jenengan ya Bu ya. Terus menurut Bu Isa nih, komitmen apa sih yang akan Bu Isa lakukan supaya metode yang jenengan akan kerjakan itu berjalan dengan lancar dan mulus? Apa Bu? Komitmen saya itu saya akan berusaha ingin merubah habitatnya itu ya Bu ya. Jadi komitmen saya itu mulai besok itu saya akan berusaha untuk mendekatinya tapi secara konsisten. Jadi tidak besok saya dekati, hari berikutnya tidak, terus hari berikutnya saya lupa dan saya akan berusaha untuk setiap hari kan bertemu ya Bu, kecuali hari Minggu saya akan dekati pelan-pelan seperti itu. Intinya konsisten ya Bu ya. Iya. Hari ini kita lakukan, jangan sampai besok lupa. Nah, Besoknya lagi iya, kita iya, lupa iya. lagi. Iya. Semoga dengan konsisten akan merubah ya Bu ya. Jangan mulanya dia itu suka dengan bikin menangis, lama-lama semoga bisa mencapai apa yang sudah jenengan harapkan. Murid ideal itu yang rukun, tidak ada kata-kata nangis gitu ya Bu ya. Benar. Terus Bu, jenengan kira-kira butuh dukungan dari pihak lain apa cuma jenengan aja? Tentunya saya membutuhkan pihak lain ya Bu ya, selain dari diri saya sendiri, teman-temannya dari Haki tadi, orang tuanya, ataupun pokoknya dari pihak keluarga juga, tentunya juga dari rekan sejawat saya Bu yang ada di sekolah. Orang tuanya kan di pabrik ya Bu ya. Ya, Terus jenengan berarti mencari-cari waktu yang orang tuanya longgar ya Bu ya. ya biasanya hari Sabtu itu libur, tapi kita bisa komunikasikan mungkin pas malam. Oh, Lewat grup WA, saya mulai dari grup WA dulu nanti janjian kalau bisa ketemu langsung ya alhamdulillah bisa langsung komunikasi. Tapi kalau tidak ya mungkin bisa lewat telepon atau WA chat aja. Berarti ini kan hari Jumat ya Bu ya. Berarti mulai hari besok ya Bu ya.
gitu, tidak pernah harus gitu. Dan mungkin bisa saya lebih menghaluskan lagi ya Bu ya cara bicaranya. Terus mungkin nanti saya sambil jajan kesukaannya dia ya Bu ya, biar dia mau anteng gitu loh Bu. Itu bagus sekali tuh Bu, dengan bawa jajan sama lebih halus ya Bu ya. Iya Bu. Terus semoga rencana baik-baik bisa itu berjalan dengan lancar. Terus sekarang saya tanya Bu, setelah kita melakukan pembicaraan kita tadi, kira-kira jenengan sudah plong belum atau masih ada yang perlu dibicarakan tidak? Alhamdulillah Bu, setelah berdiskusi dengan Bu Ratna, terus saya mengungkapkan keluh kesah tadi ya Bu ya, saya itu merasa tenang gitu loh Bu. Ya ada Bu. Gimana Bu, plong tadi ya Bu ya? Oh, masalahnya seperti bulan gitu loh Bu ya. Alhamdulillah. Sudah menemukan solusi belum Bu? Iya, solusinya tadi itu ya Bu ya. Saya sudah menemukannya. Nanti jadi saya harus meningkatkan lagi. Mungkin tambah tadi tak beli jajan juga, biar nanti bisa anaknya itu berproses ya Bu ya. Kan tidak harus langsung ya Bu ya. Dan itu sudah merupakan solusi ya Bu ya, tadi yang mungkin akan saya terapkan tentunya dengan konsisten lagi ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga dengan pembicaraan kita tadi ya juga sudah menemukan solusi dan tanyanya juga langsung dieksekusi. Semoga Mas Hadi itu bisa lulus sesuai dengan itu ya Bu ya, sesuai dengan harapan jenengan yang ideal. Semoga Bu ya, doakan pokoknya ya, tetap didoakan semoga mungkin jenengan itu bagus. Tapi misalkan ada yang kurang tapi juga nanti tetap bisa mengikuti gitu ya Bu ya. Ini Bu Isa ada yang mau disampaikan lagi ke saya apa enggak? Saya rasa sudah cukup Bu. Gitu. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Ratna karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya, dan saya di sini sudah mendapatkan solusi ya Bu ya, dan saya menjadi lebih tenang. Iya, sama-sama ya Bu Isa. Saya juga senang bisa membantu Bu Isa. Kapan-kapan nanti kita ketemu lagi ya. Saya juga mau tahu tuh gimana keberhasilannya dari murid jenengan tadi. Siap Bu, saya kabar-kabar ya Bu Iya. ya. Oh, habis itu. Kalau sudah saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih Bu Ratna. Sama-sama. Sehat selalu ya Bu. Waalaikumsalam. Iya. Wah, Bu Ratna luar biasa ya Bu ya, sesi coachingnya tadi. Iya. Saya lihat kok sudah dapat berjalan dengan lancar. Terus saya lihat juga sangat-sangat menguasai Bu Ratnanya. Nah, gimana Bu perasaannya setelah melaksanakan kegiatan coaching tadinya? Alhamdulillah Bu, senang sekali saya karena saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah dapat tercapai Bu. Tapi mungkin ada sedikit ya kekurangan. Saya juga merasa bahagia sekali Bu bisa berbincang banyak dengan coach saya, sehingga semua permasalahan yang dihadapi oleh coach saya disampaikan semuanya ke saya. Wah, keren sekali ya Bu Ratna ya. Pada saat sesi coaching tadi Bu, jika merujuk pada indikator pencapaian ya dari pengembangan yang Ibu Ratna harapkan pada kompetensi coach Ibu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan nih pada proses coaching tadi? Iya. Jadi Bu, setelah melakukan coaching tadi ya Bu ya, saya itu merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan ahli kita yang tadi sudah jenengan jelaskan Bu ya. Nah, baik Bu Ratna, berarti sudah tercapai ya Bu ya di sini ya? Menurut saya sih sudah Bu. Iya, tercapai tujuan atau indikator pengembangan yang Bu Ratna harapkan tadi. Ya, semoga aja ya Bu ya. Iya, Bu Ratna, di sini izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan dari saya ya Bu ya. Gitu kan ini Bu saya. Ya Bu ya, gitu kan. Iya, Ini iya. hasil yang ditunggu-tunggu pastinya ya. Iya. Nah, berdasarkan observasi yang tadi saya lakukan Ibu ya, Iya. kegiatan coaching yang sudah Ibu laksanakan kepada coach Ibu, Bu Isa, sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu tadi sudah melakukan percakapan coaching itu sesuai dengan alur cerita yang kita bahas tadi ya Bu ya saat praobservasi gitu. Nah, kemudian Bu, nah Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach pada saat coaching itu tadi. Nah, dan Ibu juga sudah mengarahkan beliau untuk bisa mengidentifikasi permasalahannya sendiri,
Bu Ratna nih di sini juga sudah bisa mengarahkan beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab ya Bu ya dalam menjalankan rencana aksinya. Nah Bu ya di sini juga selain itu Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadinya saya lihat, nah Bu Ratna tuh udah fokus terhadap coachingnya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Dan itu artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, atau di sini Ibu sudah melakukan nih kehadiran penuh, di mana Ibu sudah mendapatkan posisi yang baik, sudah mendengarkan secara penuh perhatian, dan Bu Ratna juga sudah mendengarkan secara aktif gitu ya Bu ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, seperti yang betul, seperti yang Ibu sampaikan tadi pada saat praobservasi. Nah itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi kepada Bu Ratna ya Bu ya. Sudah terpenuhi semua ya Bu ya? Iya Bu, alhamdulillah sudah sekali ya. Dan menurut saya itu sudah sangat baik Bu ya, atas kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan tadi pada saat observasi ya Bu ya. Kompetensinya menurut saya itu sudah tercapai semua. Alhamdulillah. Iya, betul Bu, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya atas umpan balinya yang sudah diberikan kepada saya. Ya senang sih mendengarnya. Oke Bu Ratna, sama-sama Bu. Nah Bu Ratna nih dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira nih Bu ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Ratna kembangkan nanti ke depannya? Iya, ada satu lagi kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu melakukan latihan-latihan secara intensif serta mendengarkan secara aktif Bu, maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Terus saya itu pengennya nanti bisa melakukan coaching serta berbincang-bincang sama coach saya lebih banyak lagi, sehingga coach saya itu bisa meluapkan semua permasalahannya kepada saya Bu. Wah, baik sekali Bu Ratna ya. Semoga ini nih kompetensi tersebut dapat Ibu Ratna kembangkan sesuai dengan yang diharapkan Bu Ratna nantinya gitu ya Bu ya. Semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktek coaching ya Bu ya. Iya, saya pasti akan melakukan banyak latihan Bu. Nanti kalau cuma di sini aja saya sudah stagnan, kemampuan saya di situ-situ aja ya Bu ya. Iya betul Bu. Kira-kira nih Bu Ratna, ada hal lain tidak sih yang ingin disampaikan ke saya pada saat ini? Alhamdulillah sudah sangat cukup sekali Bu. Terima kasih umpan balinya, sangat mendukung saya untuk kedepannya nanti. Oke Bu Ratna, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan Bu Ratna. Salam untuk keluarga dan semoga Bu Ratna juga sukses selalu. Amin 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 amin. Begitu juga Bu Yai, semoga Bu Yai juga sukses ke depannya. Salam sukses selalu untuk kita semua ya Bu ya. Oke Bu Ratna, terima kasih Bu Ratna ya.